Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Khusus di kelas 9 ini kita masuk di pelajaran bab yang ke-9. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang akan kita pelajari diberi kemanfaatan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Pada bab 9 ini kita akan mendalami bab tentang perilaku terpuji, akhlak terpuji, atau sifat-sifat terpuji. Di antaranya adalah tentang sifat tata krama, santun, dan sifat rasa malu. Ya, ini akan kita bahas di dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik, yang pertama kita mulai dengan sifat tata krama. Tata krama ini adalah norma-norma, biasanya kalau di dalam bahasa Jawa toto kromo. Ya. Ini kearifan lokal, salah satu sifat terpuji yang berkaitan dengan kearifan lokal, maksudnya lingkungan daerah setempat. Sifat atau perilaku tata krama itu searti dengan etika dan sopan, ya. Kalau secara bahasa, tata itu artinya aturan, krama itu artinya yang baik. Jadi aturan yang baik. Secara istilah, tata krama adalah aturan-aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Ya, tata krama juga merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan atau pergaulan antar manusia setempat. Ini biasanya masing-masing daerah, masing-masing tempat adat punya kebiasaan masing-masing gitu ya. Tapi kebiasaan yang baik ini, tata krama itu berlaku meskipun tidak tertulis, ya. Ya, ini tata krama. Di dalam agama Islam juga sangat dianjurkan, ya. Dengan perilaku atau sifat tata krama ini diharapkan agar seluruh lapisan anggota masyarakat akan merasa nyaman. Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Demikian pula sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Rasa saling menghormati, menghargai, dan menyayangi tersebut kemudian tercermin di dalam perilaku, penampilan, dan perkataan yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Ibnu Syarhi an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Ibnu Syarhi berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sering pasti kita menemukan orang yang usianya lebih tua daripada kita dan usianya juga yang lebih muda daripada kita. Anjuran Nabi Muhammad, perintah dari Nabi Muhammad adalah kalau kita kepada orang yang lebih muda usianya di bawah kita, maka kita hendaknya menyayangi mereka. Ya, nggak boleh semena-mena terhadap mereka. Juga sebaliknya, terhadap orang yang lebih tua usianya daripada kita, kita juga
harus senantiasa lebih menghormati, menghargai mereka yang lebih tua usianya atau lebih besar usianya daripada kita. Nah, kalau kita tidak melakukan hal ini, ya, tidak menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda usianya, tidak menghormati, menghargai yang lebih tua usianya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakui dari golongannya. Ya, ini pentingnya. Baik, secara garis besar, bagaimana cara kita menerapkan perilaku tata krama ini dalam kehidupan sehari-hari? Bapak coba bagi dalam 4 hal, ya, secara garis besar ya. Yang pertama, tata krama di dalam berkomunikasi secara lisan, kita face to face, berhadapan dengan orang lain, terus kita berkomunikasi. Bagaimana tata keramanya? Juga sekarang ini musimnya juga yang kedua, tata krama berkomunikasi di dalam media sosial. Kita serba sekarang ini di dalam dunia maya, ya, seringkali menggunakan media-media sosial. Itu bagaimana tata keramanya. Dan yang ketiga, tata krama di dalam bersikap, ya, ketika kita ya tadi berhadapan dengan orang lain, tapi sikap kita bagaimana sebaiknya, tidak cuma lisan kita, jadi sikap kita juga. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak ingin tunjukkan tata krama di dalam berpakaian selaku orang yang beriman, selaku umat Islam. Oke, kita coba bahas satu persatu. Tata krama dalam berkomunikasi secara lisan dengan orang lain, ini seringkali kita pasti ya, karena kita makhluk sosial, pasti berinteraksi dengan orang lain. Contoh misalnya, ya, ketika kita berkomunikasi, berbicara dengan orang lain, lawan bicara kita, maka gunakanlah bahasa yang baik dan sopan, kalimat-kalimat yang tepat. Jangan menggunakan kalimat-kalimat kotor atau bahasa yang menyinggung perasaan. Dua, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, ya, hendaknya menjaga pandangan mata dengan cara agak sedikit ditundukkan. Jangan melototin lawan bicara kita, apalagi beliau orang yang lebih tua daripada kita. Volume suara, ya, direndahkan, jangan lebih tinggi daripada lawan bicara kita. Yang ketiga, tidak mendominasi pembicaraan, ya. Maksudnya kita tuh yang ngomong gitu, ya, gantian lah. Kita di samping berbicara juga menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika ada orang lain berbicara, dengarkan dulu sampai dia selesai, baru kita gantian, ya. Masih banyak juga yang lain, ya, termasuk memperhatikan dan mengarahkan pandangan pada lawan bicara. Jangan pandang matanya, ya, pandang mulutnya atau di bawah dagu sehingga agak tunduk kita. Kalau kita pandang mata, itu serasa melihat melotot gitu ya. Atau ketika kita berbicara kepada orang lain, jangan sambil berdiri sampai berkacak pinggang gitu kan, nggak bagus, ya. Terus hindari berbisik. Misalnya ada bertiga, ya, kalian bertiga atau lebih gitu, terus berbicara kepada temannya berdua saja, kemudian berbisik-bisik, itu dapat menyinggung perasaan orang lain yang mendengar, tidak boleh, ya. Terus ada juga tata krama dalam berkomunikasi ini, jangan terlalu banyak bergurau atau sampai tertawa terbahak-bahak, ya, nggak bagus. Ini diantara tata krama dalam berkomunikasi secara lisan. Berikutnya, tata krama berkomunikasi di media sosial. Medsos kita ini banyak, ya. Seperti Bapak sebutkan tadi, bahwasanya kita sudah hidup ini di samping di alam nyata juga di alam maya, ya. Di alam maya itu yang serba online, berkaitan dengan internet. Banyak fitur-fitur jejaring sosial yang biasa digunakan, Instagram, Facebook, WhatsApp group, atau membuat video-video di channel YouTube, menjadi YouTuber atau vlogger itu ya. Punya Twitter, Line, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Tapi yang biasa, yang lumrah adalah fitur-fitur ini ya. Nah, di dalam berkomunikasi menggunakan media sosial, hendaknya kita ya bertata krama. Apa maksudnya? Ya, ketika memasang status atau chatting, ya di Twitter ya, memposting foto, video, yang lain-lain,
bahkan sampai memilih foto profil di akun kita, maka hendaknya harus mengutamakan adab tata krama yang baik, menampilkan foto yang baik, chat yang baik. Ya, bahkan kalau bisa lebih baik lagi ketika kita memposting sesuatu di Instagram, Facebook atau yang lainnya, itu berbau dakwah ya, berbau hal-hal yang mengajak kepada kebaikan, sehingga apa yang kita posting mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau kita posting, chatting yang buruk-buruk ya, menampilkan foto-foto atau video yang berbau maksiat, maka kita akan terimbas dosanya juga ya. Ini tata krama kita ketika kita berkomunikasi di media sosial. Hendaklah kita menggunakan tata krama yang baik sesuai adat kebiasaan kita ya, selaku orang Islam, orang yang beriman ya. Gunakanlah media sosial yang bijak ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian tata krama di dalam bersikap. Nah, ketika kita tadi berhadapan dengan orang lain, lawan bicara kita, di samping bahasa kita yang baik tadi, kita juga harus menunjukkan sikap yang baik. Bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita menggunakan kedua tangan kita, ya, kedua kaki kita ketika berhadapan dengan orang lain. Jangan petenteng-petenteng, ya itu maksudnya. Duduknya yang sopan, ketika berdiri ya sopan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maksudnya ya setara, jangan sok melebih-lebihkan gitu. Ya, apa yang kita lakukan ketika berbicara dan berinteraksi dengan orang lain, misalnya kita menggunakan apa pakaian atau alat apa segala macam, jangan sampai sekiranya menyinggung perasaan orang. Dan yang terakhir, tata krama di dalam berpakaian. Nah, ini sangat penting. Ya, tata krama di dalam berpakaian harus kita sebagai orang Muslim jangan sembarangan. Ya, karena apa? Jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Quran surah Al-A'raf ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Ini perintah dari Allah untuk menggunakan pakaian itu adalah pakaian yang baik ya. Pakaian yang menutup aurat ya. Nah, tapi itu pakaian tersebut adalah pakaian yang menunjukkan ketakwaan. Nah, ada berpakaian ya, tata krama berpakaian itu kalau perempuan, kita coba yang perempuan menutup aurat sesuai syariah ya, ini jelas perintah di dalam Al-Quran dan hadis ya. Semua kalau perempuan itu semua anggota badan, seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya harus tertutup yang pertama, kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh dilihat hanya itu. Kemudian sampai menutupi dada kerudungnya jilbab ya. Itu di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Terus pakaian yang digunakan longgar, enggak ketat ya. Tidak ketat, nempel ke badannya dan juga tidak transparan ya. Itu pakaian yang wanita. Terus menutupi mata kaki. Ya, hendaknya pakai kaos kaki ya. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslimah, orang perempuan, untuk berpakaian sesuai tata krama ya, kerudung, jilbab ya. Nah, semua itu ya, tutupi seluruh anggota tubuhnya ya. Kalau laki-laki bagaimana? Ya laki-laki ya sebetulnya biasa, karena aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, tapi sebaiknya juga menutupi semuanya, karena kalau tidak juga bisa menimbulkan fitnah. Artinya apa?
pakaian yang dipakai oleh seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah menghindari fitnah, ya, fitnah aurat atau bahkan fitnah yang bisa menimbulkan syahwat, ya, penampilannya macam-macam. Dan semuanya itu ingat dalam Al-Quran tadi, pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik bagimu, ya. Baik, berikutnya yang kedua adalah sifat atau perilaku santun, ya. Santun, bukan santuy, ya. Santun. Ya, sifat santun ini ya biasanya seiring dengan sopan gitu ya, sopan santun. Tapi karena tadi sopan itu maknanya seiring dengan etika dan tata krama, maka ya sangat berkaitan dengan santun. Kalau santun ini secara artinya adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik, ya. Orang yang kalem gitu kan, lemah lembut, itu yang berlaku santun, ya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa santun itu mencakup dua hal, yaitu santun di dalam ucapan dan santun di dalam perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatan itu kalau perilakunya halus, lemah lembut, jadi dia menunjukkan sikap santun. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang di dalam sebuah hadis berikut. Hadis Nabi an ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajjil asyariyyi inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya'a, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asy'ari, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan sifat malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala juga sangat menegaskan tentang tata krama ini, tentang santun ini, ya. Allah memerintahkan agar kita bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ayat ini jelas kita di samping Allah memerintahkan jangan menyembah kepada selain Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Kita juga diperintahkan oleh Allah agar kita
bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Nah, dari perilaku tata kerama dan sopan santun yang telah Bapak jelaskan tadi, sifat-sifat tersebut, perilaku tersebut mengandung hikmah atau manfaat yang banyak sekali. Di antaranya yang pertama, ya, dengan perilaku tata krama dan sopan santun, kita mudah diterima dan disayangi oleh orang lain, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan diri kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan menyempurnakan keimanan seseorang. Mengantarkan seseorang pada kesuksesan, ya. Membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Menjalin hubungan baik dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi, dan yang terakhir, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi dan lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang memiliki tata krama dan sifat santun terhadap orang lain, pasti dia akan mendapatkan hikmah manfaat yang sangat banyak. Masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain, nah, kalian bisa cari sendiri, ya. Dan yang ketiga dan yang terakhir yang kita bahas di dalam bab ini adalah sifat atau perilaku malu, ya, rasa malu, ya. Malu adalah suatu sifat itu menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela dan hina, ya. Intinya menahan diri dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Nah, itu malu, ya. Bukan malu berbuat yang baik, ya, tapi malu berbuat yang tidak baik, malu berbuat maksiat, ya. Itu pengertian dari sifat malu. Sehingga malu ini dikatakan adalah merupakan sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah pokoknya. Cabangnya iman ada 70 lebih dan malu adalah cabangnya iman. Jadi orang yang punya sifat malu berbuat maksiat, menahan diri berbuat dosa, berarti orang tersebut masih memiliki iman di dalam hatinya, ya. Baik, hikmah atau manfaat dari sifat malu atau rasa malu di dalam keseharian. Orang yang mempunyai sifat malu, ya, pertama mendorong untuk selalu berbuat kebaikan. Karena takut atau malu berbuat yang buruk-buruk, berbuat dosa, maka akan mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Menghantarkan dirinya untuk dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan pelakunya menuju surga, mencegah dari perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan dan harga dirinya orang tersebut. Masih banyak lagi hikmah dari sifat malu ini, ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita terapkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bergaul terhadap sesama manusia. Baik, anak-anak, cukup sekian materi ringkas ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Silakan dipelajari lebih lanjut, lebih lengkapnya ada di buku materi atau cari materi-materi dari yang lainnya. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kalian mengikuti materi ini, menonton video ini. Semoga bermanfaat.
dunia dan akhirat untuk kehidupan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.